Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tak juga jera, residivis kasus curanmor kembali ditangkap polisi. Polisi tahan 5 tersangka kasus persekusi pemandu karaoke, 3 orang lagi masih dikejar. Seorang pria lanjut usia tewas dibacok tetangganya di pesisir selatan. Jangan mina lu. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi sejak Rabu pagi menyebabkan bencana tanah longsor di Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Sebuah rumah di Jorong Mawar, Nagari Lubuk Jantan, Lintau Buo, tertimbun longsor setinggi 1,5 meter. Warga setempat berupaya menggali material longsor dengan peralatan sederhana. Upaya penggalian dilakukan dengan ekstra hati-hati. Pasalnya, seorang balita yang berusia 19 bulan tertimbun material longsor. Setelah berupaya lebih dari 2 jam, warga berhasil membebaskan korban dari timbunan material longsor. Namun sayang, jiwanya tak tertolong. Juga kejadian hari ini juga pagi tadi sekitar pukul 6, longsor yang terjadi di Nagari Lintau mengakibatkan satu orang bayi terkena tumpukan tanah. Ini seorang bayi dengan umur 1 tahun 7 bulan meninggal dunia. Informasi yang dikeluarkan BMKG di Bandara Minangkabau, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berpotensi hujan deras yang disertai angin kencang. Kondisi ini berlangsung hingga akhir minggu ini. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Randi, residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara ini, kembali ditangkap polisi Polsek Sungai Geringging di sebuah tempat penjualan telepon genggam. Polisi kemudian membawanya ke Mapolres Pariaman bersama barang bukti hasil curiannya. Dibantu petugas Satreskrim Polres Pariaman, polisi mengembangkan kasus ini untuk mencari barang bukti lain yang telah dijual ke daerah Malala dan kota Payakumbuh dengan harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000 setiap unitnya. Ternyata hasil curian tersangka tak hanya telepon genggam, tapi juga sejumlah sepeda motor. Hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Untuk sementara, petugas telah menyita dan menahan 5 sepeda motor hasil curiannya. Tersangka mengaku bersolok karir saat beraksi dengan menggunakan kunci palsu dan gunting untuk menyalakan sepeda motor. Nah, perilaku pelaku ini sudah sangat merasakan, bahkan ada masyarakat dari Nagari Malekoto selama bulan Ramadan ini banyak pencurian sepeda motor, memberitahukan keluhannya kepada kami. Akibat perbuatannya, Randi dipastikan akan kembali berkumpul dengan kawan-kawannya di penjara untuk waktu yang lama. Pasalnya, polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pasti bisa itu loh. Bisa. Tersangka kasus persekusi terhadap 2 wanita di Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, kini sudah menjadi 5 orang. Kelimanya sudah ditahan. Dari hasil penyelidikan Satreskrim Polres Pesisir Selatan saat ini, telah ditetapkan 5 tersangka kasus persekusi terhadap 2 wanita di Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang. Kelima tersangka sudah ditahan. Dari hasil keterangan 2 korban persekusi yang sempat viral beberapa waktu lalu, awalnya polisi menetapkan 3 tersangka, termasuk 2 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Pesisir Selatan yang diantar oleh keluarga masing-masing.
Dari hasil pengembangan keterangan 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, polisi menemukan fakta baru dan menangkap 2 tersangka lainnya di rumah masing-masing. Masih ada 3 tersangka lainnya yang sedang dikejar. Salah satunya memiliki peran merekam kejadian persekusi tersebut dan seorang lagi yang menelanjangi para korban persekusi. Dan sudah kita profiling dengan umur antara 27 sampai dengan 30 tahun. Jadi rencananya kita akan fokus pada beberapa nama, satu nama itu. Selain itu kami juga ada 3 nama lain yang saat ini masih dalam pendalaman yang diduga melakukan pendokumentasian. Artinya 3 orang ini diduga salah satunya mendokumentasikan peristiwa tersebut. Kelima orang tersangka ini diancam dengan pasal berlapis, baik itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pencegahan kekerasan seksual, dan pasal dalam KUHP dengan total ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Seorang pria bernama Agusman di Kampung Pasialaweh, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, tewas dibacok tetangganya pada Selasa pagi. Korban meregang nyawa akibat luka bacok yang cukup parah pada bagian belakang leher dan telinga saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelakunya, Eman, saat ini melarikan diri ke hutan sesaat setelah melakukan pembacokan dengan membawa parang. Polisi dibantu warga berusaha mencari keberadaan pelaku yang kabur ke dalam hutan. Peristiwa bermula saat korban hendak meminjam sabit ke rumah orang tua pelaku. Namun saat akan pulang, pelaku membacok korban dari belakang yang mengenai leher dan telinganya, dan bacokan kedua mengenai tangan korban. Pelaku sendiri diketahui mengalami gangguan jiwa dan pernah dipasung. Penyakit kejiwaan yang dialami si pelaku jarang kambuh. Namun saat kambuh, maka apapun benda dan siapapun orang yang berada di dekatnya akan dilukai. Di mana korban ini saat melintas di depan jalan, keluar si pelaku ini tanpa sengaja dia akan membawa barang langsung dibacok dari belakang, sehingga si korban tidak tahu. Dia juga tidak ada permasalahan karena memang menurut informasi si pelaku ini ada gangguan pada emosional kejiwaan. Polisi masih terus mengejar pelaku karena pelaku kabur membawa parang yang dikhawatirkan akan melukai orang lain. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.